Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Adakah yang tahu hari ini kita akan mempelajari apa? Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema baru. Kita sudah memasuki tema 2 mengenai menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, muatan materi, SBDP, dan PPKN. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai pola irama. Adakah yang masih ingat apa itu pola irama? Ya, benar sekali. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi pada sebuah lagu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyanyikan sebuah lagu yang diiringi dengan pola irama. Nah, pada pertemuan kali ini, kita juga akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Memandang Alam, ciptaan Aty Mahmud. Anak-anak, marilah kita menyanyikan lagu tersebut diiringi dengan pola irama. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tanpa berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Negara Indonesia memiliki banyak kekayaan alam. Contohnya adalah kekayaan alam lautan dan juga hutan. Masih banyak hutan yang tersebar di Indonesia. Nah anak-anak, kali ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah si pohon yang bersedih di dalam hutan. Simak ceritanya ya anak-anak. Dahulu kala ada sebuah pohon kecil yang tumbuh di hutan. Tidak ada satupun tanaman atau hewan yang mau berteman dengannya. Hal itu membuat pohon bersedih. Suatu ketika, ada seekor burung yang terbang menuju ke arahnya. Pohon tersebut pun tampak senang dan meminta burung tersebut untuk menjadi sahabatnya. Pohon kecil itu menawarkan dahannya untuk menjadi tempat tinggal burung tersebut. Namun, burung itu menolak karena dahan pohon itu terlalu kecil dan rapuh, sehingga ia tidak akan mampu menopang sarangnya. Pohon kecil itu pun kembali bersedih, tetapi ia tidak putus asa. Ketika ia melihat seekor kambing, pohon itu menawarkan daunnya untuk dimakan. Syaratnya, kambing tersebut harus mau bersahabat dengannya. Namun, jawaban kambing jadi kurang menyenangkan. Kambing tersebut tidak mau makan daun-daunan yang tidak rimbun karena takut kekurangan nantinya. Waktu pun berlalu. Pohon kecil itu tumbuh menjadi pohon yang besar. Batang dan dahan pohon tersebut semakin kokoh. Daun-daunnya tampak rimbun dan lebat. Daun-daunnya berjajar rapat sehingga memberi keteduhan bagi siapa saja. Pohon itu pun sangat senang dengan perubahan bentuk tubuhnya. Melihat perubahan bentuk yang dialami pohon itu, burung dan kambing datang menghampiri pohon tersebut. Kambing dan burung meminta maaf atas kesalahan mereka. Pohon tersebut tidak marah dan memaafkan kesalahan burung dan kambing. Kambing dan burung berterima kasih kepada pohon rambutan. Sejak saat itu, mereka pun menjadi sahabat baik. Berdasarkan cerita tersebut, kamu akan menemukan pesan yang terdapat di dalamnya. Pesan biasanya berisi nasihat kepada pembaca agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan yang terdapat pada kisah tersebut adalah berterima kasih dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Anak-anak, pernahkah kamu mengucapkan terima kasih? Dan pernahkah kamu meminta maaf? Setiap hari, kamu pasti melakukan banyak kegiatan. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut,
Kadang kamu memerlukan bantuan orang lain. Saat orang lain membantu, ia telah meluangkan waktunya untukmu. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mengucapkan terima kasih kepadanya. Berterima kasih merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, ada beberapa manfaat ketika kita mengucapkan terima kasih. Yang pertama adalah, jika kamu memerlukan bantuan seseorang lagi, ia akan membantumu dengan senang hati. Dan yang kedua, sebagai tanda bahwa kita menghargai apa yang telah diberikan orang lain kepada kita dan menghargai setiap bantuan orang lain kepada kita. Selanjutnya adalah ucapan permintaan maaf. Pernahkah kamu melakukan kesalahan kepada orang lain? Kamu pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apa yang kamu lakukan setelah menyadari bahwa kamu telah melakukan kesalahan? Sebagai contoh, ketika kamu tidak sengaja memecahkan vas bunga ibumu, apakah kamu akan meminta maaf? Seperti pada pembelajaran sebelumnya, kita mengetahui bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Kita hidup saling membutuhkan. Kadang, kita juga berbuat salah kepada orang lain. Walaupun perbuatan itu tidak disengaja, tetapi orang lain mungkin merasakan kerugian. Oleh karena itu, meminta maaf perlu dilakukan. Mengucapkan kata maaf memerlukan keberanian dan kebesaran hati. Kita sebaiknya mengakui bahwa kita telah berbuat kesalahan. Setelah itu, kita ucapkan permintaan maaf. Jangan pernah malu untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jika kita berani meminta maaf, maka orang lain akan menghargai kita. Orang yang mau meminta maaf adalah orang yang hebat. Saat meminta maaf, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas. Nah, anak-anak, meminta maaf dan saling memaafkan adalah perbuatan yang baik. Mendoakan orang lain juga merupakan sikap yang baik. Berdoa merupakan salah satu bentuk syukur kita atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan berdoa, kita berharap agar Allah mengabulkan permohonan kita. Berdoa tidak hanya dilakukan untuk diri sendiri, kita juga dapat mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain artinya kita mengharapkan orang lain agar mendapatkan kebaikan. Ingatlah untuk selalu berdoa, baik untuk dirimu maupun untuk orang lain. Anak-anak, meminta maaf, saling memaafkan, dan juga saling mendoakan merupakan sikap perbuatan baik. Adakah yang tahu contoh lain dari perbuatan baik? Contoh lain dari perbuatan baik adalah berbuat baik terhadap sesama makhluk hidup. Berbuat baik terhadap makhluk ciptaan Allah. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada makhluk hidup. Di antaranya adalah, yang pertama, berbuat baik kepada sesama manusia. Contohnya adalah, yang pertama, saling berbagi. Yang kedua, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Dan yang ketiga, saling membantu ketika orang lain sedang membutuhkan bantuan. Yang kedua adalah berbuat baik kepada hewan. Contohnya adalah merawat dan memberi makan hewan peliharaan, seperti yang terdapat pada gambar. Tiga, berbuat baik kepada tumbuhan. Contohnya adalah merawat dan menyirap tanaman. Anak-anak, banyak manfaat yang kita dapatkan jika selalu berbuat baikan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Tetaplah berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Anak, ada pesan untuk kita semua. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Tetap semangat ya dalam berbuat kebaikan.
Sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.